다시 meet the backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 지가방 안은 굳은 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 더럽혀진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right Kita akan membedah proses jual beli kendaraan yaitu motor bekas. Dimulai dari tahap pra-kontrak, kontrak hingga pasca kontrak. Tahapan ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan mari kita lihat tahap awalnya dengan menemukan kesepakatan. Capeknya setiap hari naik gojek, karena panas, macet-macetan lagi. Ini jual motor bekas dengan harga segini oke sih. Halo, saya menemukan brosur jual motor bekas dengan harga segini. Saya minat untuk membeli motor ini. Oh bisa, saya sekarang lagi lokasinya ada di KW Kioso. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung ke lokasi saya sekarang. Oke, saya akan ke sana segera. Oke, saya tunggu ya. Tahap awal pra-kontrak dilakukan dengan penawaran, negosiasi, dan pemeriksaan objek. Dilakukan secara jujur dan terbuka agar menerapkan asas itikat baik. Ya, terima kasih sudah mau bertemu. Ternyata motornya jauh lebih bagus dibanding posternya. Sama-sama, saya memang menjaga motor saya dengan baik. Dan ini saya ada bawa surat-suratnya, bisa kamu periksa dulu. Langsungkan periksa. Oke, untuk BPKB dan STNK-nya sudah saya cek dan ini sesuai dengan nomor mesin dan kerangkanya. Tapi ada satu hal, yaitu di pajak STNK ini bakal jatuh tempo bulan depan dan saya rasa akan memakan biaya banyak di sini. Untuk harga saya sepakati di harga 17.200.000. Mungkin ini bakal adil kita berdua. Kamu memang sangat tinggi, jadi karena itu sebenarnya di bawah ekspektasi saya banget. Cuman karena kamu sopan dan punya alasannya logis, jadi saya sepakat dengan harga tersebut. Sepakat. Untuk mengikat harga ini saya akan memberikan DP terlebih dahulu, yaitu 2 juta. Saya tidak mau motor ini berpindah tangan. Karena DP ini bakal aku catat sebagai pengikat, dan besok sisanya kita akan selesai di kantor konsulat hukum. Saya akan meminta teman saya Safira untuk menjadi saksi dan di penandatanganan itu supaya dokumen itu semakin kuat. Oke, semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin aman buat kita berdua. Kesepakatan lisan sudah terikat oleh DP. Sekarang kita akan masuk kepada tahap pengesahan kontrak. Selanjutnya, tahap 2 kontrak. Siti sebagai advokat akan menjelaskan isi dari perjanjian agar menerapkan transparansi di antara kedua belah pihak. Selamat siang, Saudari Tatria sebagai pihak pertama, Saudari Selo sebagai pihak kedua, dan Saudari Sakira sebagai saksi. Pada kontrak kali ini berisi sekitar 10 pasal dan saya akan pandu para pihak agar mengerti, dan saya pastikan bahwa setiap kata dalam kontrak ini melindungi hak-hak para pihak. Perjanjian jual beli motor bekas nomor 9/PJBM/11/2025 pada hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan November tahun 2025 bertepatan di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama, penjual, dengan nama Tatia Cantika, alamat Jalan Ali Sucipto, Gang Mawar, nomor 12 Pontianak, nomor KTP 61710106980003. Dalam hal ini bertindak sebagai penjual, selanjutnya disebut pihak pertama. Pihak kedua, pembeli, dengan nama Selonita, alamat Jalan Danau Sentarum nomor 5 Pontianak, nomor KTP 61710407010006. Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli, selanjutnya disebut pihak kedua.
Kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam perjanjian jual beli dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Objek Perjanjian. Ayat 1. Pihak pertama menjual kepada pihak kedua satu unit motor dengan spesifikasi merek atau model Yamaha B6H A-T tahun 2020 dengan warna hitam, nomor rangka MH1J M0121MK 123456, nomor mesin JM01E 23456, nomor polisi KB 6603NT. Ayat 2. Termasuk objek transaksi adalah STNK asli, BPKB asli, dan 1 buah kunci motor. Pasal 2. Harga. Kedua pihak sepakat bahwa harga jual motor adalah Rp17.200.000. Harga tersebut sudah mempertimbangkan kondisi motor, pajak STNK yang akan jatuh tempo, dan biaya balik nama. Pasal 3. Pembayaran. Pihak kedua telah membayar DP sebesar 2 juta pada tanggal 13 November 2025 sebagai pengikat prakontrak. Pada saat penandatanganan kontrak ini, pihak kedua melunasi sisa pembayaran sebesar Rp15.200.000. Dengan pembayaran tersebut, total harga telah lunas. Apakah benar, Saudari Tatia? Benar, dan sudah lunas. Baik, akan saya lanjutkan. Pasal 4. Serah terima motor. Setelah pelunasan diterima, pihak pertama menyerahkan motor beserta seluruh dokumen asli kepada pihak kedua melalui BAS. Sejak penyerahan, resiko dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada pihak kedua. Pasal 5. Status hukum. Pihak pertama menjamin bahwa motor pertama tidak dalam sengketa, kedua tidak dijaminkan, ketiga tidak dalam status sitaan, keempat merupakan milik pribadi pihak pertama yang sah. Pasal 6. Pajak dan administrasi. 1. Pajak STNK setelah transaksi menjadi tanggung jawab pihak kedua. Kedua, pihak pertama wajib memberikan seluruh dokumen untuk keperluan balik nama. Ketiga, pihak pertama bersedia mendampingi proses balik nama jika diperlukan. Pasal 7. Wan prestasi. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan berhak mengirim somasi tertulis. Kedua, jika dalam 7 hari tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, pasal 8. Cacat tersembunyi. 1. Pihak pertama memberikan garansi bebas cacat tersembunyi selama 14 hari serah terima. Kedua, jika ditemukan cacat yang tidak diketahui sebelumnya, pihak pertama wajib menanggung biaya perbaikan. Selanjutnya, pasal 9. Penyelesaian sengketa. 1. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Kedua, jika tidak tercapai, kedua pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai forum penyelesaian. Dan yang terakhir, pasal 10. Penutup. 1. Perjanjian ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan. 2. Perjanjian dibuat rangkap 2, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Dan yang ketiga, berlaku sejak tanggal ditandatangani. Sekian dari pasal-pasal dalam kontrak ini. Apakah para pihak sudah mengerti dan memahami? Saya sudah mengerti. Baik, selanjutnya kita akan menandatangani kontrak yang telah dibuat. Setelah penjelasan yang utuh akan dilanjutkan dengan penandatanganan di atas materai untuk mengesahkan kontrak dan mengaktifkan asas fakta sunt servanda. Karena kontrak ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga telah disaksikan serta ditandatangani oleh saksi, maka telah terbentuklah perjanjian jual beli motor bekas ini
per tanggal 15 November 2025. Apakah kedua belah pihak sudah mengerti dan sepakat? Penjelasan ini sudah bagus Ibu, saya mengerti dan sepakat. Saya juga begitu. Saya saksikan penjelasan ini sudah dijelaskan dan dipahami. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan untuk para pihak agar dapat memberikan uang pelunasan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Tahap 3 pasca kontrak. Ini merupakan bagian implementasi. Selo menemukan masalah, kemudian klausal jaminan harus berfungsi. Halo Tatia, maaf mengganggu waktunya. Saya baru tahu ternyata ada oli yang rembes dikarenakan seal yang bocor. Ini cacat tersembunyi yang tidak terlihat saat pemeriksaan. Saya harap kita bisa menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kontrak. Aduh, maaf ya Sela atas ketidaknyamanannya. Karena sudah diatur dalam kontrak, saya akan tanggung jawab penuh atas biayanya. Kamu nanti tinggal kirimkan saja kwitansi resmi dari bengkelnya. Oke, terima kasih. Kewajiban terakhir untuk bantuan balik nama. Tatia wajib membantu Selo hingga nanti Selo akan sah menjadi pemilik dari kendaraan yang dijual sebelumnya. Jadi Sela, ini KTP saya sudah izin setengah hari dari kantor untuk membantu kamu proses balik nama. Tanggung jawab saya selesai setelah kamu selesai balik nama. Oke, terima kasih Tatia. Sama-sama. Kita telah menyaksikan proses dari awal yaitu prakontrak, kontrak hingga pasca kontrak. Dan alur pembuatan kontrak yang benar adalah kunci supaya pelaksanaannya benar dan mencegah terjadinya sengketa. Poin penting yang harus Anda ingat, prakontrak gunakan DP sebagai pengikat lisan yang kuat, sedangkan kontrak, pastikan advokat membacakan setiap pasal dan Anda paham betul tentang klausul jaminan dan prestasi. Pasca kontrak, kontrak adalah alat perlindungan Anda dari cacat tersembunyi dan sengketa administratif. Jadi, hukum kontrak adalah cara kita untuk berbisnis dengan cerdas dan bermartabat. Lindungi aset Anda dengan perjanjian yang jelas. Kontrak yang baik adalah kontrak yang melindungi investasi Anda. Terima kasih.